Di tengah perang yang semakin memanas, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu justru dikabarkan sakit dan harus menjalani perawatan. Bahkan kini terungkap untuk bertahan hidup, Netanyahu harus menggunakan alat pacu jantung yang ditanam di tubuhnya. Jadi sejak 2023 Netanyahu ini kondisinya ya kalau bisa dibilang udah nggak normal lah kesehatannya karena dia harus menggunakan alat pacu jantung untuk bertahan hidup. Sebelum videonya berlanjut lebih jauh, seperti biasa saya ucapkan terima kasih kepada semua yang telah memberikan dukungan terhadap channel ini melalui kris. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan yang lebih besar lagi. Bagi yang ingin berpartisipasi mendukung channel ini agar berkembang lebih besar, bertahan lebih lama, silahkan scan kris yang ada di layar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau mereaksi sebuah video berita dari channel Tribun News ya. Ini channel Tribun News 15 juta subscriber, artinya ini real ya dari Tribun News. Judul beritanya, kondisi Benjamin Netanyahu seusai digerogoti penyakit, sempat bergantung pada alat untuk hidup. Jadi di dalam berita ini dijelaskan ternyata kondisi kesehatan Netanyahu itu tidak baik-baik saja sejak lama gitu ya. Bahkan dia harus bertahan hidup dengan alat pacu jantung. Hal ini sempat disembunyikan oleh pemerintah Siriwil ya, tetapi pada akhirnya bocor juga ke media. Coba kita lihat nih beritanya. Di tengah perang yang semakin memanas, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu justru dikabarkan sakit dan harus menjalani perawatan. Bahkan kini terungkap untuk bertahan hidup, Netanyahu harus menggunakan alat pacu jantung yang ditanam di tubuhnya. Dilansir dari tribunnews.com, kondisi Netanyahu yang sempat ditutup-tutup itu pun kini diungkap oleh kantor Perdana Menteri Israel pada Minggu 31 Desember. Awalnya sempat ditutup-tutupi ya, tapi pada akhirnya terungkap juga. Namun dalam pernyataan tersebut juga menyebutkan bahwa insiden jantung yang diderita Netanyahu pada bulan Juli akan dibahas secara terpisah. Pasalnya Benjamin Netanyahu telah dirawat di rumah sakit karena masalah jantung dan dipasang alat pacu jantung pada Juli 2023 silam. Jadi sejak 2023 Netanyahu ini kondisinya ya kalau bisa dibilang udah nggak normal lah kesehatannya karena dia harus menggunakan alat pacu jantung untuk bertahan hidup ya. Netanyahu menjalani operasi jantung dan harus bergantung pada alat setelah mengalami aritmia jantung. Kalau masalah jantung memang sensitif ya, karena jantung itu merupakan pusat dari saraf-saraf manusia gitu ya. Jadi kalau jantungnya kena itu udah nggak lama lagi lah hidupnya. Ya semoga aja berita ini benar ya. Selain jantungnya Netanyahu yang dikabarkan bermasalah, kabarnya Netanyahu ini juga menderita kanker darah sampai kritis. Lagi-lagi ini beritanya dari Tribun ya. Coba kita lihat nih. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menjadi perbincangan di media sosial. Kondisi Netanyahu disebut kritis pasca didiagnosa menderita kanker darah. Rumor kondisi kesehatan Netanyahu itu ramai diperbincangkan di media sosial sejak Selasa 17 Februari 2026 lalu. 2026 kan baru berarti. Kondisi kesehatan Netanyahu sejak lama simpang siur, terutama setelah Netanyahu dilaporkan menjalani serangkaian tes kesehatan. Ya, semoga aja berita ini benar ya, karena dunia ini mungkin akan lebih aman tanpa dia ya, tanpa ini orang. Apalagi kondisi di Timur Tengah mungkin akan lebih adem ya, lebih damai tanpa adanya orang ini. Karena memang orang inilah yang mengakibatkan banyaknya perang yang terjadi di Timur Tengah. Wajar aja ya kalau kita lihat komentar-komentarnya pada mengucapkan Alhamdulillah. Ini ada yang bilang Alhamdulillah semoga cepat diambil, semoga cepat KO, semoga sakitnya awet. Alhamdulillah ya Allah semoga cepat modar. Jadi kalau kita lihat komentar-komentarnya banyak yang senang dengan adanya berita ini. Kabarnya juga Tel Aviv itu sekarang porak-poranda ya. Tel Aviv ini kan merupakan pusat ekonomi, pusat segala hal lah di Siriwil itu. Tapi kondisinya saat ini benar-benar hancur ya, kacau. Bahkan juga Tel Aviv ini sempat mengalami blackout ya, pemadaman listrik secara total. Jadi benar-benar udah porak-poranda lah di sana. Ya, salah seorang politikus Inggris ini mengungkapkan fakta tentang kondisi yang ada di Tel Aviv, bahwasanya di sana udah benar-benar hancur banget gitu ya. Nah, ini ada captionnya di sini, saya bacain aja ya. Politikus Inggris bongkar kehancuran Tel Aviv
Aviv usai dirudal Iran. Sebut 1.000 warga AS tewas dirahasiakan. Jadi kehancuran Tel Aviv dan korban jiwa yang ada di sana itu dirahasiakan teman-teman ya. Karena mungkin si Riwil tuh nggak mau terlihat kalah di media ya. Bahkan media-media yang memberitakan ini juga nggak diperbolehkan gitu, diancam. Coba kita lihat nih ya penjelasannya di video ini. Israel is taking a bloody good hiding. But you don't know it. You don't know it for two reasons. First of all, anybody releasing a picture or video of the damage in Tel Aviv is immediately sentenced to 5 years in prison. Nah, siapapun yang memberitakan kondisi tentang real yang ada di Tel Aviv, ya dia akan dipenjara selama 5 tahun katanya. And secondly, because the mass media, CNN, BBC, Sky News, have accepted Israeli censorship and are therefore not broadcasting the footage that they have taken over a Tel Aviv that now looks like Gaza. How do Jadi media-media besar udah dibungkam semua ya. I know that? Because I've got friends in Tel Aviv. Oke. Sheinkin Street, Tel Aviv. Near Dizengoff Square, Tel Aviv. Ya, jadi Tel Aviv itu sekarang kondisinya hancur ya, lebih parah dari Gaza ya. Tapi sebenarnya sama aja juga dengan Iran ya. Iran juga sudah hancur lebur habis-habisan, nggak kehitung lah udah berapa korbannya. Jadi kedua negara ini kayaknya udah memang bener-bener saling menghabisi satu sama lain. Hanya saja si Riwil dia lebih pandai dalam menyembunyikan kondisi negaranya ya. Lebih pandai menyembunyikan dari media karena memang kayaknya si Riwil punya kekuatan yang bisa mengendalikan media. Sementara kalau Iran itu kan jor-joran beritanya ya, kehancurannya diberitakan terus. Tapi fakta yang sesungguhnya ya dua-duanya hancur. Tinggal kita tunggu aja siapa di antara kedua negara ini yang akan lebih dulu menggunakan bom nuklir. Kalau sampai salah satu di antara mereka ada yang menggunakan bom nuklir yang merupakan ini senjata paling terakhir yang digunakan ketika sudah hancur porak-poranda, tidak ada senjata lainnya lagi, maka pada saat itulah pecah Perang Dunia Ketiga. Karena satu negara menggunakan bom nuklir, negara-negara sekutu lainnya juga pasti akan membantu dengan bom nuklir. Kalau Iran itu kan sekutunya Rusia, Cina, Korea. Ketiga negara ini semuanya punya bom nuklir yang benar-benar dahsyat ya. Begitupun juga si Riwil, sekutu-sekutunya si Riwil punya bom nuklir juga. Amerika itu kan luar biasa bom nuklirnya. Dan sangat memicu terjadinya Perang Dunia Ketiga. Nah, nanti kalau udah Perang Dunia Ketiga, pertanyaannya Indonesia siap nggak? Ya nggak tahu toko tanya saya. Itu katanya Pak Jokowi biasanya gitu kalau ditanya wartawan. Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Sebentar, itu anunya. Bener.